Kalau di sekolah mungkin selama ini ngasih tugas dan segala macam, ada juga jengkel dan kesalnya. Karena kita pindah tugas di masjid, mudah-mudahan kegiatan kita di masjid ini menambah ibadah kita selama ini. Harusnya guru-guru bersyukur. Selama ini di sekolah ngajar dan segala macam. Sekarang lebih kurang 18 hari dipindahkan nuansanya di masjid, menambah keyakinan, menambah keimanan. Ilmu demikian di samping kepada anak kita dan keluarga. Harusnya ibu bapak guru dan kepala sekolah dan kita semua bersyukur akhirnya Ramadan kita Sumatera Barat melibatkan semuanya. Jadi sekali lagi atas nama Jabrin Al-Rika yang Solo Raya memberikan apresiasi untuk keluarga besar SMA 2 Gunung Galang. Karena SMA 2 Gunung Galang termasuk orang bela dalam perkembangan cukup bagus. Karena insya Allah besok berkemungkinan begini terjadi regulasi perubahan mutasi. Karena di Jabrin kita ada mutasi, insya Allah besok akan ada pelantikan kepala baru. Ada yang dipromosikan, ada yang ke tempat yang lain. Lebih kurang 8 orang itu biasa saja. Tapi dalam evaluasi kita SMA 2 Gunung Galang alhamdulillah bergerak ke arah yang lebih maju. Mudah-mudahan di Pak Pimpinan ini dan kawan-kawan semua sekolah kita bisa lebih baik dan anak-anak kita betul-betul anak-anak yang calon pemimpin masa depan yang lebih baik. Barangkali secara umum itu ingin saya sampaikan. Ini bentuk simpati saja bahwa saya sangat peduli dengan kegiatan kita ini. Makanya saya pernah berencana dengan supir akan keliling terus mana masjid yang ada akan saya kunjungi. Pokoknya saya ketemu dengan guru pembimbing semuanya bersama ketemu dengan anak-anak bapak yang calon pembimbing masa depan. Kita doakan kepada Allah kita selalu sehat dan terlindung. Kita doakan kepada Allah yang mengikuti diri dan sekolah di SMA 2 mudah-mudahan kita capai cita-citanya. Amin. Coba dengan terlalu serius coba bersemangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita kasih deh. Kemarin kita pembukaan saya membuka di Islamic Center ramai ya. Ini bermacam pesantren macam contoh bulan Kabupaten Keramakan terakhir dari berbicara tolong dipuji juga dengan bahasa Pak. Dan kita harus sampai saling menghormati. Sekecil apapun orang berbuat harus kita hargai dan harus kita hormati. Nah sekarang di tempat yang lain yang agak kurang itu apa? Penghargaan kepada orang. Maka kita mulai menghargai orang lain. Artinya kita akan menghargai diri kita Sendiri. Oke, barangkali itu yang saya sampaikan. Mohon maaf Bu Titin ya, Bu Titin namanya ya. Bu Tit. Kalau baca Bu Titin saya tidak mau Bu Titin. Betul Bu. Bu Titin lebih tahu. Tapi kalau baca Bu Titin saya ingat nama. Kenal semua ini. Karena almarhumah istri saya meninggal tahun 2011. Meninggalkan 4 orang namanya tidak sedikit. Makanya kalau Sampai ditinggal anak Butit. Saja ramai. sebenarnya saya buka itu apa? Agar kita bervariasi dalam hidup. Artinya dalam positif thinking semuanya bisa kita jadikan negatif, semuanya bisa kita jadikan positif. Makanya dalam mengesahkan Android dibanding Allah. Iya, karena sholat itu kata Allahnya jangankan meninggalkan, melalaikan saja kamu adalah orang yang celaka. Fawailul lil musallin, dan celakalah orang-orang yang sholat. Siapa orang yang sholat yang celaka? Tiap salatin karena ibu, mudah-mudahan kamu tidak termasuk orang yang lalai dalam sholat. Itu bentuk dari syirik akbar yang jali. Apalagi bentuk contohnya? Menyembah kuburan. Bukan tak sembahyang di kuburan dulu. Wabah mantan jamba ke kuburan. Itu
bentuk syirik besar itu. Ada tradisi pergi ke makam seseorang yang dianggap bertuah, punya ilmu, apalagi kuburan yang karaman, bawa ke sana, panggil ayam, panggil ubi, selalu panggil, bawa sirih, langkok, jong, rokok, dilatah jadi kuburan itu berdoa sih. Tahu ceramah. Dan dianggap 7 kali pergi ke kuburan membawa sesajen seperti itu, amalnya sama dengan umrah 1 kali. Itu syirik itu nak. Jangan lakukan karena itu adalah syirik besar. Syirik besar ancamannya kamu kekal di dalam neraka. Dan jenis syirik akbar yang kedua adalah syirik batin atau syirik khafi. Ini kita bisa melakukannya antara sadar atau tidak, bukan pingsan. Nah, itu bayonya lah. Syirik khafi kita lakukan, syirik batin yang tahu itu hati kita. Tapi kita bisa sadar melakukannya, bisa tidak, tetapi kita tidak dalam keadaan pingsan. Kalau pingsan, mana pingsan saya nggak 2 hari, bebas dari dosa. Pingsan nggak kalian nggak 2 hari, 2 hari 2 malam pingsan, boleh dan sembahyang 2 hari 2 malam. 7 hari 7 malam pingsan saya mabuk, boleh dan sembahyang. Lalu setelah 7 hari 7 malam pingsan. Ini kita antara sadar dan tidak melakukannya, tetapi kita tidak pingsan. Itu yang dikatakan syirik batin atau syirik khafi. Kita melakukan ibadah bukan karena Allah. Itu yang dimaksud dengan syirik khafi atau syirik batin. Yang tahu adalah hati kita sendiri. Contoh, kita bersedekah, maksud hati supaya dipuji oleh orang yang ada di sekitar kita. Kalaulah keluar Piti Soekarno Hatta langsung pakai pede. Kalau bersedekah biasanya Piti ada ngaco keluar. Piti 1.000, 2.000, tapi kalau orang di Mas Haji, kok enggak ada? Tadi 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 yang banyak. Santiang yang ada di Mas Haji sih kok. Enggak ada 2.000 tuh. Jadi 5.000 KTP. Ya. Sampai karena adanya syirik batin ini, ada suatu cerita berbentuk lelucon. Nang lelucon ku nak mesti ada nak piti. Pakai cek piti 1.000, ada nalung, ada rancak, ada nasi narui, letak di dompet kurang harum. Ang piti 2.000, piti 1.000, ang lusur. Pada kalau lusur keluar masuk kota ini mungkin. Ang lusur, ang baun. Dan kecek piti 2.000. Nah kini bertanya dengan aku cek, biar aku harum, aku masih, aku santiang meletak di tempat orang yang harum. Barangkali aku dalam seminggu masuk rumah saji. Siapa pernah coba masuk rumah saji? Nah, peti 1.000, peti 2.000. 2.000. Siapa mana? Kalau di kecek peti 2.000, nampak yang mulia adalah nampak yang ngaco masuk rumah saji. Mau menang peti 2.000 dari peti 1.000? Menang peti 2.000. Tapi ibu menang peti 2.000 menang ibu.